Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan gerak pada tumbuhan dan manusia, di mana sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan gerak benda, kemudian gaya dan hukum Newton. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi tiga: endonom, esionom, dan higroskopis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu gerak endonom. Gerak endonom merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contoh dari gerak endonom adalah gerak protoplasma pada sel-sel daun. Yang kedua yaitu gerak esionom. Esionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Macamnya ada tiga: taksis, tropisme, dan nasti. Gerak esionom yang pertama yaitu gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan karena rangsangan dari luar atau berupa gerak pindah tempat. Contohnya adalah gerak sel kelamin jantan tumbuhan lumut menuju ke arah sel kelamin betina karena zat kimia atau sukrosa. Karena rangsangannya berupa zat kimia atau sukrosa atau biasa kita mengenal dengan nama gula, maka nama gerak ini adalah gerak kemotaksis. Gerak esionom yang kedua yaitu tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsangan. Kalau taksis tadi pindah tempat, kalau tropisme dipengaruhi oleh arah rangsangan. Contohnya yaitu kalau rangsangannya berupa cahaya, maka disebut dengan nama fototropisme. Misalnya gerak bunga matahari yang mengikuti arah asal sinar matahari. Yang kedua, kalau rangsangannya berupa gravitasi bumi, maka disebut geotropisme. Misalnya, akar tanaman yang selalu ke arah bawah atau ke pusat bumi karena dipengaruhi oleh gravitasi. Contoh gerak tropisme yang lain adalah kalau rangsangannya berupa sentuhan, maka nama geraknya adalah tikmotropisme. Misalnya, gerak membelitnya ujung sulur pada kacang panjang. Contoh yang keempat, apabila rangsangan berupa air, maka geraknya namanya hidrotropisme. Misalnya adalah gerak akar yang selalu menuju ke arah sumber air. Dan contoh yang kelima, apabila rangsangannya berupa zat kimia, maka nama geraknya adalah kemotropisme. Contohnya, akar nafas tumbuhan bakau yang selalu mencari oksigen. Untuk gerak esionom yang ketiga yaitu gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah rangsang yang diterimanya. Kalau taksis itu geraknya pindah tempat, nasti dan tropisme tidak pindah tempat, tapi kalau tropisme mengikuti arah asalnya rangsang, nasti tidak mengikuti arah asalnya rangsang. Gerak nasti apabila ditinjau dari jenis rangsangannya nanti ada beberapa macam. Contoh, kalau rangsangannya berupa sentuhan, maka nama geraknya adalah seismonasti. Misalnya, gerak menutupnya daun putri malu. Kalau rangsangannya berupa gelap atau terang, maka nama geraknya adalah gerak niktinasti. Contohnya, menutupnya daun polong-polongan. Ini contoh tumbuhannya secara jelas adalah misalnya tanaman atau tumbuhan turi, lamtoro, dan yang lainnya. Sedangkan kalau rangsangan berupa cahaya, maka nama geraknya adalah fotonasti. Misalnya, mekarnya bunga pukul 4 setiap
jam 4 sore karena pengaruh cahaya. Gerak tumbuhan yang ketiga selain endonom, esionom adalah higroskopis, yaitu gerak karena adanya perubahan kadar air. Contoh dari gerak higroskopis adalah pecahnya buah polong-polongan pada siang hari yang panas. Karena adanya perubahan kadar air, makanya nanti buah polong-polongan itu pada siang hari yang panas biasanya akan pecah. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari gerak pada manusia. Gerak pada manusia terdiri atas tulang atau rangka, otot, dan sendi. Pertama, kita bicarakan dulu tulang atau rangka. Tulang atau rangka memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat gerak pasif, memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh yang penting misalnya jantung, otak, kemudian tempat melekatnya otot, dan sebagai tempat pembentukan sel darah. Berdasarkan penyusun tubuh, rangka atau tulang kita bedakan menjadi tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan tulang alat gerak. Untuk tulang alat gerak dibedakan menjadi dua, alat gerak atas yaitu berupa tangan dan alat gerak bawah berupa kaki. Tulang berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi tiga, yaitu tulang pipa atau panjang, tulang pipih, dan tulang pendek. Tulang pipa karena bentuknya memanjang atau seperti pipa. Contohnya adalah tulang paha, tulang kering, dan tulang hasta. Sedangkan tulang pipih karena bentuknya pipih, contohnya adalah tulang tengkorak, tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan yang ketiga, tulang pendek, yaitu tulang jari-jari atau ruas-ruas pada jari kaki, pada jari tangan, ruas tulang belakang, maupun tulang tempurung lutut. Sendi adalah hubungan antar tulang. Dibedakan menjadi tiga, sendi mati karena tidak bisa digerakkan, sendi kaku gerakannya hanya sedikit, dan sendi gerak memungkinkan banyak gerakan. Macam-macam sendi gerak berdasarkan jumlah arah gerakannya. Ada sendi peluru, sendi putar, sendi engsel, sendi pelana. Sendi peluru memungkinkan gerakan ke semua arah, misalnya persendian antara tulang lengan atas dengan gelang bahu. Sedangkan sendi putar memungkinkan salah satu tulang memutari tulang yang lain yang berfungsi sebagai poros, misalnya persendian antara tulang pengumpil dengan tulang hasta. Yang ketiga, sendi engsel adalah memungkinkan gerakan satu arah, misalnya persendian pada siku dan pada lutut. Dan yang keempat, sendi pelana memungkinkan gerakan dua arah, misalnya persendian pada ibu jari dengan jari-jari yang lain. Setelah mempelajari rangka atau tulang, kita mempelajari otot. Macamnya ada tiga, otot polos, otot rangka atau lurik, dan otot jantung. Otot polos, otot lurik atau rangka, dan otot jantung memiliki beberapa perbedaan. Perbedaannya bisa berdasarkan tempat, berdasarkan bentuk serabut, jumlah nukleus atau inti, letak nukleus, garis melintang, kecepatan kontraksi, kemampuan berkontraksi, maupun tipe kontrol.
Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung pada tampilan video berikut. Anak-anak, beberapa kelainan pada sistem gerak antara lain rickettsia, osteoporosis, lordosis, kyphosis, skoliosis, fraktura, dan artritis. Setelah kalian melihat tayangan video, jangan lupa ada tugas yang harus kalian selesaikan, yaitu membuat peta konsep gerak pada tumbuhan berdasarkan tayangan video tadi. Bagaimana anak-anak? Saya harap sudah cukup jelas. Jangan lupa stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.